I can tell you this. Alex Pereira is not a whiner. And Alex Pereira doesn't complain about things or make excuses, after fights. So I have to believe that he believed that he truly believed that was true. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari salah satu pengisi main event UFC 329 yang juga merupakan mantan juara dunia UFC kelas bulu, yaitu Max Blast Holloway. Fighter asal Hawaii, Amerika Serikat ini mengatakan bahwa ia menyesal dulu tidak belajar gulat sewaktu masih di SMA. Yaps, perlu diketahui bahwa Max Holloway memiliki skill boxing yang sangat elit di UFC, tapi ia tidak pernah mengatakan bahwa gulat dalam MMA adalah sesuatu yang membosankan seperti yang dikatakan oleh kebanyakan fans casual. Tapi meskipun begitu, Max secara jujur mengatakan bahwa ia sempat tidak suka dengan gulat dan ia pun kini menyesalinya. Alasannya adalah Max memiliki kesempatan untuk belajar gulat lebih awal karena SMA-nya memiliki ekstrakurikuler gulat. Yaps, perlu diketahui, untuk negara yang terkenal dengan penghasil mixed martial artist level dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Brazil, mereka memiliki program gulat untuk anak sekolah. Sama seperti negara kita yang kebanyakan memiliki bela diri stand up seperti taekwondo dan karate. Gulat dan BJJ adalah bela diri basic untuk mereka. Karena itu petarung kita sering kesulitan jika berhadapan dengan negara yang sudah maju MMA-nya, karena sekalinya dibawa ke bawah pasti akan sangat kerepotan. Kembali ke Max Holloway, bahwa alasan Holloway dulu menolak belajar gulat ternyata sangat sepele, yaitu gulat di Amerika Serikat wajib menggunakan singlet gulat, dan Max Holloway sangat ogah memakainya karena menurutnya sangat aneh pria sejati mengenakan pakaian itu. Tapi ternyata justru keputusannya itu adalah salah satu penyesalan besar yang ia miliki, karena andai saja dia belajar gulat sejak awal, maka tentunya ia akan memiliki takedown defense yang bagus dan tidak akan dibuat mainan oleh Charles Oliveira. Di kelas bulu dulu, Max mampu mendominasinya secara bertahun-tahun karena tidak ada sosok grappler level dunia saat itu. Karena itu ia bisa bertahan dengan baik melawan takedown lawannya. Tapi saat di kelas ringan, banyak sekali petarung dengan level grappling di atas rata-rata seperti Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, hingga Mateusz Gamrot, yang tentu saja Max akan kesulitan menghentikan takedown mereka. Sebenarnya tidak harus alumni pegulat Amerika menggunakan gulatnya untuk serangan. Ada juga beberapa jagoan gulat Amerika yang lebih suka menggunakan striking, tapi mereka tetap memiliki grappling bagus untuk berjaga-jaga, seperti Justin Gaethje, Sean Strickland, hingga Bo Nickal. Ya, tapi sebenarnya Max Holloway gak perlu terlalu menyesal sih, karena dengan skillnya pun saat ini, ia sudah memiliki resume yang luar biasa dan sudah layak menjadi legenda di UFC. Was wrestling available at your high school? Yeah, oh yeah, for sure. And and a bunch of my friends was trying to get me into wrestling, but I wasn't about to be caught dead in a singlet, dog. Are you crazy? And then at first I thought that was crazy, but now look at me. Yeah, I'm at 30-something years old. I use tights to fight. Like, what the hell? I should have just put on a damn singlet to learn wrestling. And then a lot of people that's watching this right now is gonna be in your comments and be like, yeah, he should have did wrestling because look what Oliveira did. So these guys are ridiculous. Berita selanjutnya datang dari wasit veteran MMA, yaitu John McCarthy, yang menanggapi tentang kecemoohan fans UFC terhadap Ciryl Gane yang dituduh sebagai fighter yang sangat kotor. Sangat kotor di sini dimaksudkan suka untuk berbuat curang pada lawannya. Bahkan tidak sedikit dari fans yang menggunakan bahasa sarkas untuk menyindir Ciryl Gane. Misalnya mereka mengatakan bahwa Ciryl Gane memiliki teknik yang luar biasa bagus, seperti jab menggunakan jari untuk menyerang mata, inside low kick yang untuk mengincar selangkangan, dan yang terbaru tentu saja adalah teknik pukulan belakang kepala pada Alex Pereira. Bahkan banyak juga fans yang mengatakan kekotoran Ciryl Gane sudah tidak ketulungan karena ia adalah satu-satunya fighter yang pernah menendang selangkangan Jon Jones.
seorang fighter yang sering dituduh kotor. Bayangin coba, berhasil mengotori fighter yang terkenal kotor tentu adalah prestasi tersendiri. Namun tudingan itu dibantah oleh John McCarthy. John tidak menampik bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Gunn memang nyata, khususnya saat melawan Alex Pereira. Namun John tidak percaya bahwa Gunn sengaja melakukan itu karena menurutnya Gunn hanya ceroboh saat mencoba memfinish Pereira. Tapi kecerobohannya itu tetap berbahaya sih, karena memukul bagian kepala adalah hal yang sangat beresiko bagi kesehatan petarung. Do I think, Ciryl Gane is a dirty fighter? No, I don't. You saw Ciryl Gane going after his opponent. I think at times he becomes reckless when he's got the opportunity to end the fight. He starts to just wail, and it happens. It happens with a ton of fights, Alex Pereira sendiri mengaku cukup trauma setelah mendapatkan damage akibat hantaman pukulan belakang kepala. Pereira bahkan membuka kemungkinan untuk pensiun, padahal ia baru saja menandatangani kontrak 8 pertandingan bersama UFC sebelum event UFC Freedom 250. Pereira pun mengajukan protes, bukan protes untuk kekalahannya, tapi lebih pada menuntut Herb Dean yang bertanggung jawab terhadap damage yang ia terima. Dan ketika hal itu ditanyakan pada Dana White, sang bos tanpa rambut ini lebih memilih pragmatis dan main aman dalam menjawabnya. Ia menyebut bahwa memang sudah seharusnya wasit perlu memperhatikan keamanan fighter dengan mengawasi jenis serangan apa yang bisa memicu pelanggaran untuk segera ditindak saat itu juga. Tapi Dana juga mengatakan memang sangat sulit bagi UFC untuk bertindak di kondisi tersebut karena laga sedang intens dan pukulannya sangat cepat. Dana mengatakan bahwa tidak ada wasit yang sempurna di dunia. Ia mengakui bahwa pukulan Ciryl Gane 100% memang salah, tapi untuk mencegahnya di posisi itu memang sangat sulit. Karena itu, Dana seolah memberikan kode bahwa jika seorang fighter tidak ingin merasakan hal yang sama seperti yang Pereira alami, ya hindari posisi itu supaya kepala belakangnya tetap aman. Yaps, memang harus diakui pukulan belakang kepala Gane adalah salah, tapi proses jatuhnya Pereira adalah hasil setup yang sangat bagus. Dan biasanya fighter yang jatuh akan menyelamatkan diri dengan melakukan checkdown, tapi posisi itu memang sangat rawan dan tidak semua petarung mampu mengontrol pukulannya, karena itu adalah kesempatan bagus untuk menang. Tapi kalau menurut teman-teman, apakah Ciryl Gane perlu mendapatkan hukuman, atau justru itu murni kesalahan Herb Dean? Atau justru Alex Pereira yang tidak mampu menyelamatkan kepalanya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. I think every time everybody fights, the referee should be watching everything that happens. And I say it all the time, and I'll say it again. No reffing anywhere is perfect. It's never going to be perfect. You don't feel like there's something with Ciryl, or is it just like, look, this is a chaotic sport and it happens? Well, I also think that if you watch the fight, it's undeniable that he got hit with some strikes to the back of the head. But in the middle of the action, when it's going on and guys are rolling around trying to get out of it, sometimes some fouls happen, and maybe Dean should have said, hey, watch the back of the head, or, warned him or something like that. But, I don't know. 2 more quick ones from me. Have you reached out? I can tell you this. Alex Pereira is not a whiner. And Alex Pereira doesn't complain about things or make excuses, after fights. So I have to believe that he believed that he truly believed that was true. Demikian segmen berita kali ini, dan nantikan konten menarik lainnya seputar UFC di konten-konten selanjutnya. Stay tune terus ya. Terima kasih.